Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. berjumpa lagi di sisi lain dari bisnis UD Handoyo. Pak Nur, ini usaha apa Pak? Ini tempat pakan, gudang pakan sapi. Gudang pakan sapi. Iya. Untuk produksi Produksi pakan. mencampur pakan. Ya. Oke, pakan konsentrat. Konsentrat sapi potong dan sapi perah. Oke, Ya. besar. Berapa ukuran Pak Nur tadi? Ini ya sekitar ukurannya sekitar 35 meter sampai 60 meter ini. 35 meter sampai 65 meter. Iya, Kali ya? kali ya. 35 kali 65. Iya. Oke. Ini stok bahan sangat banyak sekali. Boleh kita Mari masuk ke masuk dalam ke lebih detail. gudang. Monggo. Ya, Mari Pak. mari kita mulai elaborasi pabrik pakan ternak konsentrat dari UD Handoyo ini, mulai dari pintu masuk sampai nanti kita ke dalam melihat stok bahan termasuk processing dalam pembuatan konsentrat. Kalau kita lihat di sini backgroundnya terdapat stok bahan baku yang sangat banyak, belum nanti di dalam. Jadi ini adalah pintu gerbongnya, kemudian ini adalah timbangan truk, yang ini timbangan truk di mana setiap bahan baku yang masuk ditimbang beserta truknya, kemudian nanti dibongkar, Timbang terkosong keluar lewat sini lagi, ditimbang lagi. Baik, Pak Nur, saya lihat bahan bakunya sangat banyak sekali ya. Ya. Apa saja jenisnya Pak Nur? Ini ada 12 item ini. 12 jenis Formula bahan. Jenis bahan. Apa saja Pak Nur? Dari Polar, Kalau diurut dari yang paling banyak penggunaannya? dari Kopra, Kopra, Polar, Polar, DGTS jagung, DDGS, DGTS gandum, DDS gandum, CGF jagung, GF ya, terus katul Katul. separator, katul kebi, terus bungkil sawit, pakai bungkil kulit kedelai. ari coklat, bungkil kedelai, Ada bungkil kedelai bungkil ya? kacang, kulit kopi, Wow, banyak sekali. iya, 12 tepung item. jagung, bisa dilihat, Bisa pakai gamblong kering, bisa lebih banyak dari 12 Iya, tadi bisa disebutkan. sampai 14, Sangat 15. banyak sekali. ya, Ya. Pengadaan bahan baku Pak Nur, masing-masing tadi kan banyak jenisnya. ya. Ya. Sekali pengadaan berapa Pak Nur? Atau dari mana saja Dari sumber-sumber itu? banyak dari Kalau Polar Polar dari Surabaya, Jakarta, Cirebon, gitu. dari pabrik Dari pabrik gandum Indofood. Polar, ya. Jadi dari Polar itu dari mayoritas dari Surabaya. Dari Polar itu berasal dari gandum. ya, ya, Jadi pembuat tepung terigu itu kan katulnya Polar. berupa sebetulnya. Polar. Iya. Iya, Terus iya. terigunya seperti beras, seperti padi, katulnya kan jadi katul. Tapi Kalau tepungnya gandum, beras. Untuk Polar itu sebetulnya dari gandum. ya, Itu sumber kita mengambil sumber proteinnya. Oke. Polar dari pabrik ya berarti ya. Ya. Untuk pembeliannya biasanya kan sulit kalau dari pabrik. Pengalaman Pak Nur gimana? Ya, saya itu awal mula pakan ini coba-coba. Ya, Dari sehari itu dulu hanya memproduksi 1 ton saya laku pakan itu per hari. per hari. Mm-mm. Tapi saya sudah menguasai berbagai jenis Bahan baku. kualitas pakan dan jenis baku pakan. Mm-mm. Jadi awalnya ya beli dulunya ya jumlah yang volume kecil. Saya racik sendiri, akhirnya tak komunikasikan, tak kasihkan makan ternak saya sendiri. Uji coba. Uji coba perkembangannya bagus, baru saya menjualnya di teman-teman atau relasi peternak, akhirnya sampai sekarang ini. Oke, sekarang per hari? Ya 30, 40. Oke, sampai Iya. 80 ton tadi ya. Iya. Ya. Dari 1 ton per hari menjadi 30, 40, Iya. 80 ton per hari, sehingga sangat besar sekali. Kebutuhan bahan bakunya juga sangat besar. Ya, Kalau itu pengadaannya tidak lancar, sangat resiko kan? betul. Ya, untuk menjamin kelancaran pengadaan bahan baku kan, seperti gini. Polar, Bekatul. Jadi sebelum saya pakan itu 3 bulan, 4 bulan habis, saya harus mempunyai stok gudang, harus stok. Tanpa saya nggak punya stok,
itu formula pakan pasti berubah-ubah. 100% pasti akan berubah karena keterbatasan. Seperti musim penghujan ini, cari katul sulit. Ya. Cari tepung gaplek sulit. Karena musim penghujan itu tidak ada gaplek, tidak ada katul. Ada panen padi. Belum ada panen padi, belum ada panen ketela. Ya. Itu saya antisipasinya, saya nyetok dulu di musim kemarau. Nimbun, pasarannya kata bahasanya orang Jawa, nimbun. Ya, ya. Biar kualitas pakan formula tetap stabil. Karena kualitas pakan itu dirubah sedikit, itu sangat sensitif di dalam sapi. Sapi itu makannya mesti ini lembut ya? Iya, gamblong. Sapi yang bagus bentuknya teksturnya agak kasar yang betul. Sapi itu hewan memamah biak. Jadi semakin pakannya agak kasar itu sapi itu banyak mengeluarkan saliva atau air liur. Daya serapnya pakan semakin tinggi ya, sapi itu semakin ngunyahnya lama itu. Daya serapnya semakin tinggi. Termasuk gamblong ini sebagai sumber perangsang untuk mengunyah tadi ya. Mengunyah atau mengeluarkan air liur ini. Ya, ya. Monggo berjalan ini. Ini pakai kulit kopi ini. Saya juga pakai kulit kopi. Kulit kopi. Kulit kopi ini, Mas. Semua ya? Ini, ya. Oh. Kenapa? Kulit kopi itu kita mengambil sumber seratnya. Kulit kopi itu proteinnya 9. Tapi untuk anti cacing ini, tapi kasih kulit kopi itu cenderung sapinya jarang kena cacing. Ini bagus, kulit kopi itu hanya protein 9 tapi seratnya bagus, tapi tidak gampang riak atau asidosis ada kita. Karena di pakan konsentrasi ada 3 hal, sumber protein, sumber karbohidrat, dan sumber serat. Tidak semata-mata hanya sumber protein dengan sumber karbohidrat saja. Serat ini salah satunya adalah dari gamblong tadi, dari kulit, gamblong ya? Ya, dan dari kulit kopi. Ini. Ya. Sumber lemaknya juga lumayan bagus ini. Harga bagaimana Pak Nur? Ini terjangkau ya, 1000-an. 1000 ya? Iya. Lumayan dengan protein ini. Satu protein hanya sekitar harga 100 perak per protein, termasuk murah ini. Iya. Ya. Monggo. Sementara sumber lancar ya? Ayo, masuk bisa, monggo. Nah. Kita lihat masih, monggo masuk ke gudang bahan-bahan. Kantornya. Ini. Ini saya jelaskan secara detail ini. Ini stok gudang. Stok bahan baku bermacam-macam yang tadi katanya 12. Ini. Bantuan kalau aku anu ya. Ini saya pakai katulnya, katul itu ada 2. Saya pakai katul kebi dan katul separator. Katul separator itu protein sekitar 12 sampai 12,5. Ini sumber karbohidrat. Separator. Iya, kandungan vitamin B12-nya tinggi. Cenderung sapi itu ada katulnya, itu cenderung sapi itu makannya lahap. Juga pakai katul kebi. Kebi itu keriani beras. Ini kebi nih. Kebi warnanya ini kerian beras. Jadi beras 1 kental ini keluar kebinya 2 kilo, hanya 2% keluarnya. Ini proteinnya 13,7 ini. Kalorinya di atas tepung jagung ini, 3.800 kalorinya, bisa di lab ini. Vitamin B-nya juga bagus. Tinggi mestinya ya. Ya, ini kandungannya karbohidratnya tinggi, kalorinya, proteinnya juga tinggi. Paling bagus kebi. Protein tinggi, kalori tinggi nih. Ini yang berkatul ini kebi. Ya, ini yang separator. Ya. Ini separator, ini kebi. Ya, warnanya lebih dari warna putih. Beda. Agak coklat katul. Ini kebi lebih putih karena tadi keroan beras ya. Ya, kerian beras, ya. Keroan beras. Ya. Monggo ini saya jelaskan lagi pakan bungkil kedelai. Ini bungkil kedelai. Bungkil kedelai ini pakan se-internasional, pakan yang paling bagus pakan ternak itu bungkil kedelai. Proteinnya 48 ini bungkil kedelai ini. Ini dari Argentina. Indonesia belum bisa memproduksi. Ini impor dari Argentina. Jadi pakan ternak itu dari dari ayam, bebek, puyuh, babi, sapi perah. Ini menggunakan bungkil kedelai, sapi potong. Karena sumber protein ini tidak bisa digantikan dengan sumber protein yang lainnya. Karena bungkil kedelai ini bisa mengantarkan sumber protein yang lainnya. Kita kasih 3%, 5% itu bagus.
sapi kurus, sapinya kulitnya kusam atau jegrik kena bungkil kedelai ini, di dalam konsentratnya ada bungkil kedelainya, sapinya mengkilat bulunya. Ini kandungan vitaminnya E-nya tinggi, Pak. Ini Pak Marzuki. Oke. Ini dimakan orang enak ini. Ini benar, ini dimakan enak. Langsung. Enak. Ini bagus yang bukan saya. Onde-onde itu mana ini, Pak? Kedelai. Bukan. Beda. Ini dimakan orang enak, nggak apa-apa. Ini protein harganya 8.500 seperti beras ini. Iya. Jadi untuk konsentrat produksi Pak Nur pasti menggunakan ini. No. Ini mengantarkan sumber protein yang lainnya, formula bahan baku yang lainnya ini. Tadi prinsipnya karena mengantarkan protein dari bahan baku yang lain. 3-5% ya? Sampai 10% nggak apa-apa, ini 20% bagus ini. Iya, tapi harga mahal ya. Yang tadi yang nanti kita tanya jenis-jenis konsentrat produksi dari UD Handoyo. Ya, mulai dari yang bahan bakunya paling murah sampai ke paling mahal. Sekarang kita tetap lanjutkan ini ke bahan baku. Ini Pak ya. Ini DGTS gandum. Oh, DGTS gandum. DGTS gandum. Bentuk pelet. Jadi gandum yang diambil minyaknya. Ini menjadi namanya DGTS. Bungkilnya katakan mau bungkil Koprano dari bungkilnya. Bungkil ya. Ini proteinnya 21 ini. Dari DGTS gandum. Gandum yang diambil minyaknya jadi ini. Ya. Ya, ini bentuk pelet-pelet ini yang gandum. Ada DGTS jagung, ada DGTS gandum. Terus ini, saya tambah lagi. Ini bungkil sawit. Bungkil sawit yang bentuk pelet. Pelet, ada yang pelet, ada yang serbuk. Oke. Yang kelebihannya bungkil sawit yang pelet itu cangkangnya hanya 5-10%. Kecil cangkangnya. Ini protein 14 ini. Sumber lemak juga sumber protein bagus ini. Sawit. Kelebihannya yang pelet ini cangkangnya sedikit. Sementara yang halus tidak pelet. Banyak. Ya. Yang serbuk itu cangkangnya lebih banyak, agak banyak. Ini yang 30%, jadi 25%. Pertimbangan peternak banyak yang menghindari penggunaan sawit. Betul. Berarti sawit yang tidak pelet tadi ya. Yang tepung ya. Yang cangkangnya lebih banyak. Terus ini ini bungkil sawit, ini pelet. Ini DGTS, CGF jagung, Pak. CGF. Ini CGF jagung. Ya, ini baunya harum ini, seperti serundeng. Ya. Ini proteinnya 19 ini. Dari CGF jagung. CGF, ya. Ini protein 19 bagus, untuk sapi perah bagus, sapi potong bagus, untuk penyedap baunya juga lumayan bagus ini. Produk impor ya? Impor ini dari ini. Berapa per kilo? Per kilo sekitar 4.000 lebih. 4.000 ya. Ini CGF jagung. Ya. Ini bungkil kopra, Pak. Ini baru diturunkan, ini bungkil kopra ini. Ini yang menurunkan juga ini. Bungkil kopra. Ini bungkil, sorry. Ini bungkil kopra. Ini bungkil kopra ada 2. Bungkil kopra itu ada yang halus, ada yang pelet. Kalau yang halus ini proteinnya sekitar 21-20. Ini sumber lemak, juga sumber protein. Ya. Ini pemberian 25%, 35-30% tidak ada masalah ini. Untuk Pak Nur menggunakan yang halus? Halus ya juga pelet. Campur ya? Banyak peternak minta yang pelet, ada yang minta yang halus. Kita mengikuti selera pembeli lah, konsumen. Ya. Berlanjut lagi, ini. Monggo. Nggak apa-apa ya sampai semuanya, nggak apa-apa ini. Ya, harusnya perlu ini. Ya. Kita mengenalkan bahan-bahan yang. Ini bungkil kopra ya tadi. Ini kopra ya. Ini bungkil kopra tadi. Monggo bungkil yang halus. Ini CGF tadi. Ini kulit ari coklat. Kulit ari coklat itu dari kakao ya. Kulit ari coklat. Nanti biar diambilkan itu. Ini proteinnya 14 kulit ari coklat ini. Kita mengambil sumber lemaknya. Ya. Kakao ini. Baunya juga bagus ini ya. Bagus ya. Protein 14 ini lumayan bagus ya proteinnya. Ya. Ini seger baunya. Ini juga coklat. Ini CGF jagung tadi. Ya. Monggo.
Ini polar. Oh, polar ya. Ini polar ya. Gandum dari gandum. Polar ini bermacam-macam. Polar itu ada banyak variasi. Ada yang manta, ada yang tongkat emas, ada yang angsa. Ini yang manta, ini proteinnya sekitar 14, yang merek manta. Nah, yang angsa itu proteinnya 17. Lebih tinggi, ya. Ya. Yang paling tinggi proteinnya itu angsa, proteinnya 17 ini. Ini yang mata. Ini yang manta. Oh, ini CGF jagung tadi. Ya, monggo. Ya. Nah, ini tadi Bunggil kopra. koperasi. Ya. Ini kulit kopi. Kulit kopi ada yang Oh, halus, kulit kopi yang digiling. giling, ya, halus. Halus. Ya, ini ada yang halus. Oh. Terus Makanya ini, ringan. Ini ya, kiwi polar ya. Kita gaplek, Mak. Ini kita gaplek. Monggo. Oke. Ini Gaplek. gaplek. Gaplek ini proteinnya rendah. Proteinnya 2,4 kalau di lab. Kita mengambil sumber kalorinya atau karbohidratnya. Karbohidratnya Ini yang bagus. tinggi. Untuk sapi potong dikasih gaplek 5-7%. Ini pertumbuhan ADG-nya bagus. Karena TDK-nya tinggi. NDF-nya rendah. Ini daya serapnya sama bagus ini. Tapi kalau kebanyakan gaplek sampai 20-30, cenderung sapinya itu asidosis. Abu-abu, dingklang-dingklang, nggak mau makan. Kakinya ya. Iya. Tapi pembeliannya harus terukur, 5-7%, maksimal 10 lah. Pernah mengalami sapi yang kena gangguan terlalu banyak gaplek ya? Iya, terganggu metabolisme pencernaan. Akhirnya sapi nggak mau mengunyah atau nggak mau gayem. Ini proteinnya hanya 2,4 ini. Tapi untuk sapi penggemukan, sapi perah, gaplek itu sangat bagus karena sumber energi. Ya. Bukan semata-mata orang banyak menghitung hanya protein. Protein harus tinggi 18-20. Sebetulnya nggak gitu sebetulnya yang saya praktekkan di ternak saya. Gaplek itu proteinnya 2,4. Dikasih gaplek itu 5-7%. Sapi kenaikannya bisa 1-3 liter. Ini hilang gapleknya atau saya hilangkan, turun 1-2 liter. Padahal protein rendah. Kenapa kok bisa meningkatkan produksi susu? Karena ini termasuk sumber energi. Jadi jangan semata-mata tinggi, NPF-nya rendah. Ya, jangan semata-mata protein tinggi mesti produksi susu tinggi, belum. Cepat gemuk, belum. Ini sangat bagus. Bagi saya gaplek nggak berani saya meninggalkan tepung gaplek ini. Oke. Iya, monggo. Berarti sudah ada dua yang tidak sepatutnya ditinggalkan di tambahan. Gaplek sama bunggil kedelai tadi ya. Iya, ini gaplek, ya, monggo. Ini gaplek, ada nimbun gaplek banyak ini. Karena musim penghujan gaplek tidak ada. Mari, ini bisa. Ini gaplek semua ini. Ya, ini gaplek. Ini diperoleh dari? Ya, dari peternak dari petani. pegunungan itu akhirnya saya seleb sendiri. Oh, beli dalam bentuk gelondongan. Iya, biar tidak dimanipulasi sama pedagangnya. Saya Campur giling sendiri. barang yang putih-putih. Yes. Ini bungkil kacang, Pak. Saya buka juga pakai bungkil kacang. Selain bungkil kedelai, bungkil kopra, bungkil sawit, saya pakai bungkil kacang. Bungkil kacang ini proteinnya rendah, 8. Tapi saya mengambil sumber kalorinya tinggi. Kalorinya 3000 lebih ini kalorinya bungkil kacang ini. Untuk penggemukan ini bagus bungkil kacang ini. Masih ada lemak ya? Lemaknya tinggi dari kacang-kacangan. Ini berbagai macam kacang jadi bungkil ini. Bungkil kacang tanah bukan ya? Banyak bungkil kacang. Jadi dari kacang-kacangan untuk hewan penggemukan atau perah itu bagus. Ya, ya. Ini vitaminnya E-nya tinggi. Dari kacang-kacang vitamin E tinggi. Ini bungkil kacang. Oh, ini bisa. Ini bungkil kacang, benar juga bungkil kacang ini. Baunya harum, gurih, harganya juga terjangkau. Proteinnya rendah, tapi kita mengambil sisi kalorinya juga bagus. Pakai maksimal 10% lah pemberian ini. Ini juga bungkil kacang. Ini polar, ini tumbuhan polar kiwi. Ini bungkil, ini juga gaplek tadi. Ini banyak gaplek. Saya menimbun gaplek itu namanya untuk menstabilkan kualitas. Tapi karena musiman produksinya, fungsinya yang penting sebagai energi ini. Tanpa sumber energi sapi itu protein tinggi, bobotnya tidak ada. Gemuknya lama, Pak. Ya, yang saya jalani yang praktekan di ternak.
monggo. Ini mixernya. Ini mixer itu ada kombinasi. Iya. Semuanya horizontal ini Pak sebetulnya. Ini horizontal ini. Ya, ini dimasukkan. Oh, masuk ke sini, naik, stop di sana. Ini tandon ini langsung mixer horizontal ini. Setelah itu saya sudah 10 menit rata, saya pindah ke sebelahnya itu. Ini untuk tandon ini seperti botol itu untuk tandon. Jadi kecepatannya lebih cepat yang manual yang gini biasa ini. Langsung sama 1 jamnya ini bisa 10 ton, ini 5 ton. Karena pekerjaannya langsung terus enggak istirahat ini. Masuk tandon, putar sana lebih cepat ini. Oke, tadi Pak Nur memproduksi berapa macam konsentrat? Ini saya memproduksi pakan itu 4 jenis konsentrat. 4 jenis konsentrat yang dengan harga per kilo 2.500 dengan protein 10-11. Ya. Terus harga yang 3.100, protein 13. Ya. Dan harga 3.300, protein 15-16. Juga yang 4.000, juga ada yang 4.000, protein 18. Protein 18. Yeah. Oke. Dasarnya protein ya. Protein dan karbohidratnya. Karbohidrat. Perbedaannya. Tapi bahan bakunya sama. Secara umum sama, proporsinya aja yang beda. Berbedanya di sumber protein dan sumber karbohidratnya. Ya. Oke, harga itu di sini atau sampai di? Biasanya di sini ya. Biasanya di sini, kirim tanpa ongkir. Ya. Nggak begitu mahal ongkirnya. Untuk hanya solar sama sopir saja. Selisihnya nggak begitu banyak ongkos kirimnya. Kirimnya pakai truk. Kalau diesel ini ya. Kalau diesel. Ya. 8 ton. Ya. Oke, pemasaran selama ini sudah sampai di mana Pak Nur? Saya sampai Tangerang. Tangerang. Iya. Bandung. Untuk sapi potong. Sapi potong. Sapi perah juga. Cirebon. Terus juga Jogja. Jogja termasuk Jogja di daerah lereng Gunung Merapi. Itu dekatnya Mbah Marijan, Cangkringan itu. Cangkringan. Terus pelanggan di Ngawi. Ngawi juga banyak pelanggan sapi potong di Ngawi. Nah, di Jogja itu sapi perah. Juga di Magetan. Magetan itu ya lumayan cukup banyak karena daerah Magetan itu termasuk penggembalaan sapi banyak. Yang mayoritas juga di sana ya. Terus sebelah timur Karangkates, Binangun, Wates, sampai Lumajang saya. Jember Lumajang. Ya. Itu yang saya pemasarannya. Di antara jenis konsentrat tadi yang paling laku, paling banter? Merata semua. Merata yang 2,5, yang 3.100, 3.300 sampai yang 3.600 ya juga ada. Itu penggunaannya juga merata untuk sapi potong, untuk sapi perah. Iya. Tergantung inovasinya peternaknya individu masing-masing, Pak. Jadi ada hanya dipakan konsentrat engkelan saja sama sumber seratnya yang cukup. Itu ya lumayan cepat. Ada yang ditambahi ketela, ada gamblong. Karena rumputnya keterbatasan rumput. Kita menambah sumber. Pak Nur di samping menjual konsentrat kan menggunakan sendiri untuk sapinya sendiri. Perah maupun potong. Betul. Ya. Mana yang digunakan Pak Nur? Ya, yang 3.300 itu 3.300. Yang tengah-tengah berarti ya. Rekomendasi bisa 3.300. Ya. Oke. Produksi konsentrat dari Udi Handoyo semua sudah dijelaskan, mulai dari pengadaan bahan baku sampai processing, jenis-jenis bahan baku, pemasaran, dan sebagainya. Saya kira sudah sangat lengkap, Pak Nur. Iya. Uraiannya, penjelasannya dari segi produksi pakan konsentrat. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Nur. Ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita rekod pada kali ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa khususnya maupun bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk produksi pakan konsentrat untuk ternak ruminansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.